Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezeki yang berkah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di tanggal 7 Maret ini aku bisa upload video budgeting juga ya teman-teman, setelah kemarin itu ketunda karena di tempat aku ini udah 2 hari belakangan tuh hujan angin gitu teman-teman. Jadi aku nggak bisa untuk voice over, tapi alhamdulillah sekarang lumayan cerah cuacanya, jadi aku bisa untuk voice over dan selesaiin videoku. Yuk langsung aja kita mulai budgetingnya. Seperti biasa ya teman-teman, di sini tuh ada income. Income aku itu terdiri dari gaji suami ya pokoknya. Terus juga sebenarnya sih ada usaha sampingan gitu, tapi aku nggak masukin ke sini. Untuk nominalnya aku nggak bisa sebutin ya teman-teman, nggak bisa aku jelasin juga secara gamblang. Selanjutnya ada saving. Di sini untuk saving itu terdiri dari 5% dari gaji suami. Aku masih pakai 5% ya teman-teman, karena aku masih menyesuaikan dengan pengeluaran aku setiap bulannya. Selanjutnya ada sinking fund. Ini itu aku budgetkan 500.000 setiap bulannya ya teman-teman. Tapi aku lupa tadi untuk nulis nominalnya. Terus juga ada saving challenge. Nah, saving challenge ini itu aku masih saving challenge yang nominal kecil sih teman-teman, dari sisa budget aku di setiap bulannya ya. Lalu ada tabungan pendidikan anak ya teman-teman. Ini jujur aku sih belum mulai, tapi aku masih bingung juga sih. Aku banyak banget nonton video teman-teman yang lain kalau bikin tabungan anak pakai tabungan emas gitu. Aku sih kayak kepengen juga sih untuk coba, cuman aku belum terlalu ngerti ya teman-teman untuk perhitungannya, kayak untuk hitung-hitung inflasinya segala macem. Paling nanti aku rembukin lagi aja sama suamiku. Nah, kalau teman-teman di sini untuk tabungan pendidikan anak itu pakai tabungan biasa atau tabungan emas gitu sih teman-teman, boleh ya kasih pencerahannya buat aku. Lalu ada dana darurat, ini masih aku anggarkan 100.000 ya teman-teman per bulannya. Untuk giving itu ada sedekah dan orang tua, tapi nominalnya nggak bisa aku sebutin ya. Lanjut ke living. Untuk living ini ada perubahan sedikit sih teman-teman dari bulan lalu. Nah, ini aku bikin dulu untuk 3 kolomnya ya teman-teman, terdiri dari kategori, budget, dan aktual. Untuk di kolom kategori yang pertama itu ada kontrakan ya teman-teman. Seperti biasa biayanya itu masih 700.000. Semoga teman-teman yang masih sama kayak aku belum punya rumah sendiri, semoga dimudahkan rezekinya oleh Allah untuk segera memiliki rumah ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya ada iuran sampah sebesar Rp25.000, lalu ada wifi sebesar Rp350.000. Ini itu udah termasuk biaya admin juga ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku itu emang gak ada uang pulsa ya, karena jujur aku itu jarang banget isi pulsa. Jadi kalau misalkan kayak untuk keluar rumah tuh aku sebentar gitu. Terus juga kalau misalkan mau beli pulsa atau isi paket data, aku biasanya pakai cashback. Jadi aku belanja suka dapat cashback gitu loh teman-teman. Jadi cashbacknya itu aku gunain untuk beli paket data atau pulsa. Selanjutnya ada PLN. Di sini aku budgetin 150.000. Sebelumnya itu 200.000 ya teman-teman. Kenapa 150.000? Karena aku ada cashback. Jadi kalau semisal 150.000 ini kurang, nanti aku bisa beli lagi pakai si cashback itu ya teman-teman. Untuk gas dan galon masih sama ya teman-teman, 100.000. Terus juga belanja mingguan di sini aku naikin 50.000 dari budget sebelumnya itu 550.000, jadi sekarang 600.000. Jadi per minggunya itu 150.000 ya teman-teman. Untuk belanja bulanan aku masih sama Rp500.000. Terus juga di sini ada pribadi sebesar Rp100.000. Jadi yang dimaksud pribadi ini untuk keperluan pribadi aku atau suami aku gitu ya teman-teman, gantian aja sih. Semisal kita lagi perlu apa, dan juga misalkan kayak aku mau beli skincare, aku juga ngambil di sini. Kebetulan aku tuh pakai skincare bukan skincare yang mahal ya. Skincare aku itu ramah kantong banget dan bisa dibelinya itu satuan gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang habis nggak perlu worry, karena dana 100.000 ini cukup banget sih untuk beli skincare aku. Dan semisal kalau untuk beli baju atau keperluan yang harganya lumayan, aku biasanya bikin sinking fund dulu ya teman-teman.
Selanjutnya ada makan di luar sebesar 200.000. Ini biasanya kalau aku lagi mager masak ya teman-teman. Aku biasanya beli makan di luar atau kayak nge-GoFood gitu. Untuk saat ini 200.000 itu cukup banget ya teman-teman untuk menjaga kewarasan aku sendiri. Nggak perlu beli yang makanan mewah atau kayak gimana. Lanjut, ada kebutuhan anak 300.000 rupiah. Ininya udah pasti untuk keperluan anakku kayak diapers, terus snack-snack kayak gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada biaya tidak terduga sebesar 200.000 rupiah. Ini tuh biasanya sering banget aku pakai kayak untuk ada undangan gitu, terus kayak ada ulang tahun, karena di tempat tinggal aku ini banyak banget anak kecil gitu. Kadang-kadang tuh banyak yang ulang tahun, jadi pasti harus beli kado kan. Terus juga di sini ada BPJS 77.500 ya. Dan ini aku totalkan dulu untuk semua jumlah budget untuk bulan ini. Totalnya itu 3.302.500, masih sama sih teman-teman seperti bulan lalu. Cuma ada yang aku tuker aja nominalnya. Jadi yang di PLN aku kurangi 50.000, tapi aku tambahin untuk si belanja mingguan. Terus juga aku mau kasih sedikit hiasan sih teman-teman pakai washi tape ini biar nggak sepi-sepi banget sih buku aku. Walaupun ya hasilnya itu B aja sih teman-teman sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Sebenarnya aku tuh pengen banget sih kayak ngehias-hias buku aku gitu. Cuman aku juga masih belajar sih sambil nontonin video teman-teman yang lain yang bisa bikin bukunya itu jadi menarik banget. Selanjutnya masuk ke part favorit aku. Enggak deh, kayaknya bukan favorit aku aja ya, kayaknya favorit teman-teman semuanya, yaitu masukin uang ke masing-masing posnya ya. Untuk kontrakan, iuran sampah, wifi dan PLN itu aku bayarnya via transfer ya teman-teman. Untuk belanja bulanan dan BPJS juga aku bayarnya via transfer. Ini aku masukin dulu semua uangnya ke dalam dompet yang emang aku bayarnya itu via cash ya teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk uang pulsa suamiku, uang bensin, uang makan, dan lain-lain, itu suamiku udah kelola sendiri ya. Jadi pas gajian, suamiku udah pisahin gitu. Jadi yang aku keluarkan di sini itu benar-benar yang aku kelola aja ya teman-teman. Oke, ini aku udah selesai ya teman-teman masukin uang ke masing-masing posnya. Lanjut, sekarang aku mau update sinking fund. Lebih tepatnya sih mini sinking fund ya teman-teman. Nah, di sini aku udah siapin uangnya dan mau masukin ke masing-masing binder. Nah, ini ada kebutuhan anak, langsung aja aku masukin ke bindernya sebesar 100.000 rupiah dan aku tandain pakai brush pen kuning ya teman-teman. Selanjutnya ada kebutuhan pribadi 100.000 rupiah juga, langsung aku masukin ke binder dan aku beri warna kuning juga. Sebenarnya untuk mini sinking fund ini aku tuh pengen banget selesainya sebelum lebaran ya teman-teman, biar nanti after lebaran aku itu bisa update ke sinking fund yang nominalnya lebih besar kayak untuk dana lebaran tahun depan, dana kurban, dan lain-lain. Semoga ada rezekinya untuk bisa menyelesaikan sinking fund ini sebelum lebaran ya teman-teman, amin. Selanjutnya untuk kebutuhan dapur dan kebutuhan rumah, ini langsung aku masukin aja masing-masing 100.000 rupiah ya teman-teman, dan aku beri tanda brush pen warna orange. Alhamdulillah untuk budgeting bulan Maret dan update sinking fundnya udah selesai ya teman-teman. Terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah klik dan nonton video aku. Mohon maaf jikalau banyak salah penyampaian kata. Seperti biasa, kalau teman-teman suka sama video aku, boleh ya bantu aku dengan cara klik subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan qanaah ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.